Subianto. Untuk itu Bapak dan Ibu ya lebih fokus lagi ya karena ini sangat penting bagi kita semuanya ya. Kepada Bapak Muhammad Afianto dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hairul Bashar selaku MC kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Saya akan menyapa yang hadir pada pagi hari ini. Silakan nanti lambaikan tangannya ya atau di emojinya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah di pagi hari ini di hari Selasa ya yang seyogianya seharusnya kita bisa berkumpul dengan keluarga atau acara yang lainnya di sekolah maupun yang lainnya. Tapi alhamdulillah nih teman-teman semua di sini sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Karena apa? Ya, bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sama-sama menuntut ilmu, yaitu webinar hari ini itu tentang kuisis. Baik, sebelum kita kenalkan ya pemateri kita yang sangat luar biasa, super trainer kuisis yaitu Ibu Ami Dianti SSI MPD. Sebelum beliau perkenalkan, ya saya selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dan menemani juga Ibu Ami, saya akan memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak cinta, ya. Seperti itu, tak cinta maka ya tak sayang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya sepertinya Bapak Ibu ini serius semua nih. Baik, santai aja Bu. Ya, mungkin ada yang sudah pernah kuisis ya, kita ulang lagi tambah pinter Bu. Baik, langsung aja singkatnya. Ya, nama saya lengkapnya Afianto ya, Muhammad Afianto. Ya, saya guru PPK angkatan pertama 2021 mengajar di SDN Lenteng Agung 05 Pagi Jakarta Selatan. Ya, saya dari swasta 15 tahun hijrah pindah ke negeri seperti itu. Tempat tinggal saya di Citayam Depok nih. Saya baca kurikulum vitae Bu Ami ini tempat tinggalnya di GDC nih Bu, dekat sama apa nih Bu? Iya iya. Iya baik itu perkenalan saya ya teman-teman semuanya merupakan keberkahan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Se-Indonesia nih kalau saya dengar tadi dari MC ya dari Pak Dian selaku Ketua FKG P3K Indonesia ya saya sapa yang di luar daerah ya selamat pagi juga yang di dalam negeri juga di Indonesia dan sekitarnya lah ya seperti itu. Baik selamat pagi ya kalau saya bilang selamat pagi ya 3 kali pagi sambil senyum ya seperti itu. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ya, senyumnya Semangat. Semangat. Iya, semangat. Mencerdaskan anak bangsa. Senyumnya manis-manis semua nih ya. Seperti saya. Seperti Pak Dianto. Iya. Ibu Ami sudah hadir ya. Baiklah, kita langsung aja silakan Ibu Ami saya perkenalkan ya.
Ibu Armi itu Ibu Ami Fidianti SSI MPD, ya lahir di Jakarta 9 September 1973. Tinggal di Grand Depok City, Depok. Kalau dari saya mas 10 menit nyampe. Bisa mampir. Ya, ibu dari 3 putra. Riwayat pendidikan SDN Pejaten Timur 17 Pagi tahun 1986. Kemudian SMPN 41 Jakarta tahun 1989. SMAN 28 Jakarta 1992. S1 Kimia FMIPA ya, UI 1998. S2 FPM MIPA Unindra 2017. Nah, pekerjaan guru di SMP Negeri 154 Jakarta, guru IPA. Pembina Stadin Care IG ya. Kemudian pembina Generasi Indonesia, guru penggerak angkatan 7, kemudian alumni Wardah Spirit Teacher 2021. Yang jelas beliau Ibu Ami Fidianti SSI MPD, ya super trainer khusus. Ya itu perkenalan ya dari Bu Ami lewat saya moderator. Baik, singkat aja langsung, silakan untuk waktu dan tempatnya silakan kami serahkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Avianto tadi ya namanya ya. Ya, Salam kenal ya Pak. ya, Ibu dapat Ya. salam Bu dari Bu Beta Bu. Oh iya iya ya Pak. Salam Iya, saya. dulu di sekolah Iya. lama Bu. Nah, kita Oh reunian iya. Kakak sama kelas saya. ini. Nah, ya, Kakak terima kelas kasih Bu, lanjut saya. Bu. Iya iya. Salam kembali ya Bapak. Sama-sama satu alma mater dari FMIPA UI. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini, pagi ini yang cerah ya. Tidak mendung, tidak hujan. Insya Allah kita bertemu, bersilaturahim dan sama-sama belajar tentang kuisis ya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru, saya yakin Bapak Ibu sekalian, tapi mudah-mudahan bisa menambah, mereview lagi pemahaman kita tentang kuisis. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin sebelumnya tadi biodatanya rupanya yang belum diupdate. Mohon doanya, saya sedang S3 Manajemen Pendidikan di UNJ. Doakan agar bisa cepat lulus. Amin. Iya, Bapak Ibu, dari kuesioner yang dikirimkan di grup ya, itu saya melihat Bapak Ibu sebenarnya sudah punya akun kuis. Sebagian besar sudah punya, sebagian juga bukan akun belajar ID, lalu sebagian lagi belum pernah punya. Berarti saya ambil jalan tengah ya Bapak Ibu. Saya akan mulai dari yang nol dulu, dari yang belum pernah punya, sehingga kita perlu menyamakan pemahaman. Izin saya share screen. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu, sudah. Baik, jelas ya. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui ya bahwa kita berada di era informasi yang sangat deras, di mana transformasi digital ini terjadi ya. Di dalam era informasi seperti sekarang ini, banyak sekali yang informasi yang masuk ke dalam ruang pikiran kita, ya, ruang pendengaran kita, yang kemudian harus kita olah, sehingga kita sendiri mungkin apa ya, sangat harus sangat bisa memfilter mana yang kita perlukan dan mana tidak, gitu ya. Nah, dampaknya adalah ke dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan di mana kita juga menghadapi para siswa yang notabene mereka adalah kelahiran
terkini yang mereka mengalami masa-masa ketika bayi lahir, ketika lahir saat bayi sudah langsung bertemu dengan gadget gitu ya. Nah, fenomena seperti ini yang kemudian berdampak pada pendidikan yang mereka jalani. Bapak Ibu bisa lihat ada gambar apakah? Silahkan bisa open mic. Ini gambar apa ya? Atau mau tulis di chat juga boleh. Kuisis mode paper, Bu. Iya, tuh Ibu Ainul Latif sudah tahu ya. Bu Ainul Latifah. Bu Ain sudah pernah nyoba kuisis model paper? Sudah, Bu. Ah, keren. Ini berarti udah super trainer jangan-jangan. Enggak, Bu. Oh, Belum belum. biasa. Baik-baik. Iya, ini adalah salah satu fitur yang dikembangkan oleh Quizizz yang kemudian membuat saya jatuh cinta pada Quizizz ya, Bapak Ibu. Kenapa saya jatuh cinta pada Quizizz? Awalnya itu adalah pada saat pandemi ya. Bapak Ibu mungkin ada yang merasakan juga bagaimana pada saat pandemi kita menjalankan PJJ lalu kemudian tidak bertatap muka dengan siswa dan akhirnya kita perlu banyak melakukan inovasi di dalam mengajar, gitu ya. Nah, pada saat itulah kemudian saya bergabung dalam menjadi super trainer Quizizz dan kemudian dalam perjalanannya ternyata saya menemukan bahwa Quizizz itu selalu berinovasi, gitu. Ada saja fitur-fitur terbaru yang kemudian membuat kita menjadi wah seru gitu ya, belajar tuh pakai Quizizz tuh seru, gitu. Nah, ini mungkin salah satu tadi alasan yang melatar belakangi bagaimana anak dulu zaman kita gitu ya. Kalau main tuh kebanyakan di luar, justru disuruh pulang gitu ya. Tapi kalau di yang zaman sekarang, justru karena kebanyakan main gadget, ditarik suruh keluar gitu ya sama orang tuanya. Dua hal yang bertolak belakang. Nah, karena menghadapi fenomena seperti ini, maka kita coba berkenalan dengan Quizizz ya. Ini paper mode yang tadi sudah diceritakan sama Bu Ain ya, kalau ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Quizizz dalam rangka menghadapi tadi keterbatasan sinyal itu ya, yang kemudian akhirnya membuat apa namanya siswa-siswa di daerah tertinggal atau di daerah terpencil tidak bisa menikmati Quizizz. Ya. Oke. Nah, apa itu Quizizz ya? Quizizz adalah sebuah web tool ya, sebenarnya web tool yang dia itu gamifikasi. Jadi bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan gaming, tapi edukasi, gitu ya, istilahnya gamifikasi seperti itu, yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa agar mereka bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, gitu ya. Ada satu yang sangat saya sukai ya, yaitu mode teleportasi. Nanti kita akan bahas seperti apa mode teleportasi ya, yang membuat kita atau waktu itu saya mengalaminya adalah di masa pandemi, dimanapun kita berada, dalam waktu hanya beberapa menit kita sudah bisa buat quiz ya, karena Quizizz punya bank soal dan kemudian kita udah langsung bisa deliver ke anak-anak. Nah, ini ada beberapa kelebihan Quizizz atau keunggulan Quizizz. Yang pertama itu bahwa dia punya pustaka soal, bank soal ya, lebih dari 30 juta quiz yang bisa kita tadi namanya istilahnya teleportasi. Ya, jadi cuma cari judul, nanti kita praktekin ya di akhir. Kita teori dulu. Kemudian dari perpustakaan itu kita ambil soal yang judulnya relate gitu ya. Lalu kemudian kita edit dulu. Kita lihat apakah soalnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baru kemudian kita bisa ambil, edit, simpan, lalu share ke siswa. Seperti itu. Kemudian ada, nah ini salah satu yang fitur apa istilahnya inovatif ya, inovatif karena baru saja
udah lama sih, udah agak lama ya, sekitar 2 tahun. Tapi maksudnya dia berkembang setelah pandemi, yaitu Mastery Pick. Mastery Pick ini dia mode game. Jadi betul-betul anak itu kalau kita pakai mode Mastery Pick ini, anak-anak itu seperti main game. Siapa yang duluan paling dulu nyampe di puncak? Siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3 gitu ya. Jadi dia kayak naik gunung gitu. Nah, nanti siapa yang paling bagus pencapaiannya berarti dia apa yang sampai di atas lebih dulu. Seperti itu. Kemudian ada reportnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga kemudahan yang kita nikmati ya dari Quizizz, yaitu dia langsung ketika anak-anak selesai mengerjakan itu langsung kita bisa download hasilnya. Dan hasilnya bisa per soal kita lihat, soal ini ternyata banyak yang salah, berarti kita perbaiki soalnya. Kita bisa menganalisis soal seperti itu. Dan bisa per siswa sekaligus bisa per kelas. Ya, gimana caranya? Mudah-mudahan nanti waktu kita cukup ya untuk bisa sampai di sini. Kemudian ada ini easy to use interface. Maksudnya tampilannya itu sangat menarik ya, tampilannya menarik dan mudah bagi kita untuk menyampaikan kepada siswa dan sekaligus siswanya juga mendapatkan tampilan yang menyenangkan ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada Quizizz AI Assistant. Nah, ini juga fitur yang dikembangkan terakhir-terakhir ini ya, setahun belakangan yang kemudian memudahkan banget gitu. Kalau seandainya kita membuat soal, tiba-tiba kita nggak yakin kalimatnya kayaknya kok agak-agak kurang pas ya gitu. Itu kita bisa klik AI Assistant. Lalu AI itulah yang kemudian memperbaiki gitu ya, melihat soalnya lalu kemudian mengusulkan kalimat yang lebih sesuai. Nah, kita tinggal klik OK atau minta diperbaiki lagi. Bisa gitu. Ya, ini membantu sekali untuk soal-soal yang kita tidak terlalu memahami bidangnya. Misalnya, kebetulan saya wakil kurikulum di sekolah harus misalnya membuat soal mutasi atau soal seleksi yang kemudian bidangnya berbeda dengan bidang saya. Maka saya bisa membuat soal itu sendiri dengan mengambil dari bank soal, lalu kemudian meminta bantuan AI untuk mengoreksi apakah soal ini sudah benar atau belum. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir bahwa semua yang kita kerjakan di Quizizz itu real time. Jadi kalau kita kerjain, dia ke save ya. Kita klik save, dia sudah tersimpan. Seperti itu, jadi memudahkan. Nah, Quizizz itu memberdayakan guru. Jadi dia tadi membantu sekali pekerjaan guru, lebih simpel, lebih ringkas, lebih cepat dalam segi waktu, kemudian juga lebih tadi membantu ya dalam menganalisis soal. Nah, ini kenapa Quizizz dapat memberdayakan guru, karena ini ada perpustakaannya tadi ya. Ada bank soal yang dimiliki oleh Quizizz, dan itu misalnya seperti ini ya dalam video yang ditampilkan. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat ya. Itu kalau kita nyari soal misalnya Pitagoras ya. Di sini ada, itu dia langsung ketik di search-nya di sini. Ya. Nah, nanti keluar soal yang kita cari. Kita tinggal memilih soal mana yang sesuai dan mana. Kalau soalnya sesuai kita tinggal tambahkan. Kalau tidak, kita lewatin gitu. Ya, seperti itu. Jadi arsip soal di Quizizz itu banyak sekali. Dan juga konten-konten assessment yang lain. Sesuai dengan mata pelajaran yang kita inginkan ya. Dan dari hasil survei manajer Quizizz ya, konon itu yang paling banyak justru guru matematik loh, Bapak Ibu. Di sini siapa yang guru matematika? Ada? Oke, oke, nanti super ya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita bahas ya. Kalau udah bahas super. Baik. Layarnya ketutup ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Ya, ya. Sebentar. Sampai oke. Ya, khusus memberdayakan guru lalu sampai ke teleportasi. Ya, di teleportasi ini eh, favorit saya karena dengan teleportasi ini kita bisa cepet ya Pak, Bu, untuk bikin soal itu nggak perlu lama-lama. Dan kalau ada tagihan untuk membuat soal, kita bisa mencari di sini, ya. Sekaligus juga menjawabnya, karena di Quizizz ini sekarang sudah tersedia penjelasan, ya, fitur penjelasan. Jadi bukan hanya memberikan soal, tapi juga ada penjelasannya. Ya. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk mengimpor soal dari guru lain. Ya, jadi kalau kita bikin soal itu sedekah ya, Bu, Ibu Bapak. Kalau kita bikin soal di Quizizz itu sedekah karena kemudian ketika dipublish ya, dipublish itu jadi milik publik. Dan kalau sudah jadi milik publik, maka kita pun harus rela ketika soal itu diadop oleh orang lain gitu. Seperti itu. Ya, jadi sedekahnya banyakin deh. Sedekah soal. Lalu kemudian ini ada Quizizz AI yang tadi saya jelaskan, salah satu fitur yang dikembangkan di akhir-akhir ini yang kemudian bisa satu membuat soal ya dengan minta bantuan AI, atau soal yang sudah ada di koreksi ya, divalidasi oleh AI seperti itu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Ini ke Quizizz AI, kita minta bantuan untuk membuat soal. Tuh, modifikasi kuis ditambah dengan bercandaan. Bisa juga ya. Ubah bahasanya ke bahasa Jawa halus tuh. Seperti ini. Nah, ini hasil akurasinya juga dianalisis oleh AI. Mana sih yang sulit, mana yang mudah, ya? Iya, selamat mencoba. Nanti kita coba ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Lalu kemudian jenis soal yang beragam. Jadi kalau tadi ada yang menyebutkan apa, kok mahal ya, super gitu. Sebenarnya nggak mahal, Pak. Coba Bapak boleh bandingkan dengan Kahoot atau Bapak bandingkan dengan kuis yang lain, harganya seperti apa. Maaf, saya langganan Canva gitu ya. Ternyata lebih nihil banget gitu ya daripada Quizizz. Nah, ini ada pilihan soal yang beragam. Ada biasa kita kalau yang paling mudah adalah pilihan ganda PG. Lalu kemudian untuk SD dan TK itu biasanya lebih suka yang variatif ya. Pakai susun ulang atau seret dan lepas. Terus kemudian ada menjodohkan ya, ada benar salah dan lain-lain ya. Bahkan sekarang di Quizizz ada pilihan untuk jawaban video atau kita minta mereka menjawabnya dengan menggambar. Seperti itu. Nah, memotivasi siswa dengan Quizizz ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah dengan cara ini saya sudah melakukan best practice, lalu kemudian dengan cara meneliti apakah anak-anak itu benar-benar lebih suka atau lebih paham dengan menggunakan Quizizz atau tidak gitu ya. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa 70% anak lebih memahami ya, lebih memahami dan lebih menyukai belajar dengan menggunakan Quizizz gitu. Ya, jadi ini asesmen pembelajaran yang menangkan. Nah,
Ini mode-modenya tadi ya, ada mode klasik, mode ujian ya, mode assessment, penilaian harian atau penilaian sumatif ya. Itu ada mode klasik, ada kecepatan guru, ada mode tim, mode kertas, mode ujian, dan penguasaan. Penguasaan itu yang mastery pick yang tadi saya ceritakan seperti benar-benar main game ya. Ya, mastery pick. Jadi dia apa ya, berlomba-lomba untuk bisa menyelesaikan kuis dengan cepat dan benar. Ini penyelenggaraannya guru. Nah, ini kelebihan kuisis juga, yaitu dia bisa soalnya itu dicetak. Ya, dicetak, lalu kemudian Bapak Ibu bisa dalam bentuk PDF, bisa mengeditnya, di-convert, lalu kemudian Bapak Ibu bisa mengambilnya menjadi bahan untuk ujian atau ulangan. Seperti itu. Kalau memang mau paper test. Lalu kemudian ada yang kreatif ya menggunakan tabok screen namanya. Tapi sebenarnya bukan touch screen ya. Maksudnya adalah memodifikasi touch screen dengan tabok screen. Jadi disorot ke tembok lalu anak-anak menabok gitu ya. Memukul temboknya. Tapi kita yang sebenarnya ngeklik gitu. Seperti itu. Kemudian dengan kartu cepat yaitu bermain tebak-tebakan dengan kuisis ala flashcard atau kartu cepat. Nah, laporan ini yang membantu banget ya, membantu sekali karena kita tidak perlu lagi membuat laporan, kita cukup mengunduh Excel dari hasil pekerjaan anak-anak dan kita bisa menyimpannya sebagai daftar nilai ya. Kan kita suka ya diminta mana daftar nilainya gitu ya. Nah, kalau ini kita tinggal ngeprint, kita unduh dan kita print seperti itu. Sangat meringankan Bapak Ibu guru. Lalu kemudian ya, nah ini laporan perkembangan siswa di dalam soal yang kita berikan itu ada Bapak Ibu di sebelah kanan atas itu ada akurasi. Akurasi itu rata-rata nilai siswa. Lalu kemudian ada download laporan. Ini ya download di kanan atas itu ada tanda panah untuk unduh. Nah, itu nanti diklik, dia bentuknya Excel, lalu kemudian ada file yang di-download dan bisa kita jadikan sebagai daftar nilai. Nah, kalau ini laporan perkembangan siswa, ini per orang. Misalnya kita men-setting kelas kita, ya Bapak Ibu mungkin ada yang wali kelas, jadi fokus di kelas Bapak Ibu misalnya, itu sangat memudahkan ya untuk bisa melihat perkembangan siswa. Oh, kemarin dia nilainya 70 gitu. Oh, hari ini dia nilainya 80. Loh, kok kenapa ulangan ketiganya dia malah 40 misalnya seperti itu. Jadi kita lihat per orang dan itu bisa dianalisis. Ini salah satu contohnya ya. Nilainya naik turun, lalu kemudian ini juga naik dan turun, kemudian naik lagi. Ya, itu laporan perkembangan siswa. Jadi sangat-sangat membantu. Nah, sampai sini Bapak Ibu, apakah cukup jelas? Jelas Ibu, mantap. Jelas, Bu. Oke, saya takut nanti saya ditinggal sendirian. Baik, Masih saya menyimak, Bu. lanjut. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Baik, saya lanjutkan bagaimana membuat bahan ajar dengan quizzes ya. Jadi so many fitur di quizzes itu sampai mungkin saya akan membatasi ya untuk pertemuan pertama supaya Bapak Ibu juga nggak kelebihan informasi sehingga overload gitu ya. Jadi membuat bahan ajar dengan quizzes ya. Contohnya ini adalah dengan presentasi ya. Dengan slide presentasi di quizzes itu Bapak Ibu bisa menyiapkan bahan ajar, materi ajar, dan dilanjutkan dengan LKPD. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau pakai slide presentasi quizzes, kita bisa mengetahui anak mana yang sudah mengerjakan dan mana yang belum, mana yang masuk dan membaca. Maaf. Dan mana yang belum membaca. Kalau seandainya kita kirim PPT aja ke anak nih, Bapak Ibu yakin nggak anak-anak itu beneran udah baca apa belum? Coba jawab, Bu. Belum. Iya kan? Kita tahu dari mana? Tahu dari mana kita kalau anak-anak bener udah baca? Nggak tahu kan?
Nah, bedanya kalau di slide presentasi quizzes, anak-anak apa mereka namanya tertera. Jadi terpantau sama kita. Oh, si ini udah baca, yang ini belum gitu. Itu ketahuan, ya. Itu salah satu yang menarik dari slide presentasi quizzes, ya. Nah, ini kita lihat. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi em, kita bisa lihat bahwa oh si ini udah ngerjain gitu. Terus juga tadi bisa kita minta feedback ya. Mau bintang 3, apa bintang 2, apa bintang 1 gitu ya. Udah kayak aplikasi gitu, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu itu salah satu bentuk refleksi ya, Bapak Ibu. Kita bisa tahu apakah anak-anak bisa menerima penjelasan kita atau tidak di slide tersebut gitu. Atau apakah anak-anak benar memahami atau tidak. Atau bisa jadi sebuah koreksi buat kita. Ternyata anak-anak nggak paham tuh. Kita dikasih bintang 1 misalnya. Ya, kita dikasih bintang 1 berarti buat mereka penjelasan kita tidak bisa mereka pahami gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini juga fitur yang disediakan Quizzes Google Drive. Punya dulu, sudah lama kita simpan di Google Drive, itu bisa kita import, lalu kemudian kita gunakan untuk bahan presentasi kita, ya, atau kita menambahkan slide baru, ya, slide kosong. Nah, nanti kita praktek. Untuk presentasi ini saya akan praktekkan nanti bagaimana membuat slide ya di dalam Quizzes. Baik. Nah, ini ada fitur ekstra dalam presentasi interaktif. Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa Quizzes selalu melakukan inovasi. Makanya kalau harganya naik-naik dikit itu sih saya rasa wajar ya, Pak ya. Masih lebih murah dibandingkan aplikasi yang lain. Nah, ini ada namanya spin the wheel. Spin the wheel tuh kayak kocokan gitu ya. Siapakah yang maju? Nanti jadi cara interaktif ini bisa dijadikan apa ya? Sesuatu yang menyenangkan ketika kita mengocok siswa dan siswa juga mungkin jadi deg-degan gitu ya. Siapa nih jangan-jangan saya yang kepilih gitu ya. Waduh, kalau saya yang kepilih bisa jawab atau enggak gitu kan. Seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, itu ada guru juga dapat mengaktifkan interaktif whiteboard ya. Ada whiteboard yang bisa kita kita gunakan untuk mengajar ya. Selanjutnya adalah akomodasi khusus untuk siswa. Nah, ini ada namanya akomodasi itu maksudnya melayani siswa ya. Yang pertama itu adalah redemption, ada pertanyaan yang bisa jadi kayak bonus gitu ya. Boleh karena salah, tapi boleh nih ada satu pertanyaan yang kamu boleh ulang gitu ya kan. Istilahnya penebusan. Ya, siswa dapat kesempatan untuk memilih soal yang ia jawab salah dan untuk menjawab kembali. Ya, biasanya ada 3 titik sih. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Maksudnya adalah soal pertama, apa soal kedua, atau soal ketiga gitu. Seperti itu. Lalu kemudian ada adaptive question bank. Nah, adaptive question bank ini yaitu tadi soal bank soal, tapi dia adaptif ya, dapat mengaktifkan pertanyaan adaptif setiap siswa untuk mendapatkan paket soal yang berbeda di setiap percobaannya. Jadi saya nih bikin soal 10, lalu saya minta soal adaptif 2. Maka yang keluar itu nanti ada 2 soal yang antara si A sama si B itu beda. Gitu Bapak Ibu. Jadi don't worry, be happy gitu ya, nggak bisa nyontek, nggak bisa nanya gitu. Kita terapkan adaptive question bank kalau mau ya, misalnya 10 soal, 8 soalnya
kita minta adaptif gitu. Nah, kalau kayak gitu kan cuma 2 yang sama ya. Insya Allah mereka nggak nyontek gitu. Karena, kok beda gitu ya. Setiap soal urutannya pun beda, lalu kemudian mereka apa ya istilahnya kayak dikocok gitu, yang keluar tuh beda gitu. Lalu kemudian ada skip question. Nah, ini juga fitur yang dikembangkan karena dulu belum ada ya skip question. Murid itu nggak bisa nge-skip gitu, nggak bisa lewati. Kalau sekarang tuh bisa gitu kan, bisa di skip. Terus lalu nanti kalau mau jawab di belakang bisa. Nah, itu Bapak Ibu sebelum ke kerjasama dan kolaborasi itu nanti kita bisa kolaborasi YouTube ini dulu. Ini adalah YouTube yang mengantarkan saya menjadi Wardah Inspiring Teacher di tahun 2021. Pada saat itu sedang pandemi. Kemudian menjadi pembicara pada event nasional di Temu Pendidik Nusantara ke-8 bersama 1.000 narasumber dari seluruh Indonesia. Izin Bapak Ibu. Itu apa? Iya. Belum ada suaranya Ibu Ami, mohon maaf. Bagaimana Pak? Nggak ada Ya. suaranya? Iya, yang video tadi mohon izin belum ada suaranya. Oh gitu. Kenapa Baru ya? ada suara anak kecil tadi. Oh, suara anak kecil ada yang bocor kayaknya Pak. Diklik Nah. itunya dulu ya Bu Ami. Di mana Sebelum tuh? share itu diklik checklist audio video optimis. Nah, nanti ada Baik, di checklist dulu sebelum di share. Nanti ada pilihan tuh di checklist. Share sound ya. Ya, betul. Oke. Saya udah share sound. Apakah suaranya terdengar? Sebentar Pak. Serta didik terlibat. Hai. Oke, sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Fidianti. Saya guru di SMP Negeri 154 Jakarta. Berikut adalah pameran hasil karya saya yang berjudul Belajar IPA Mudah dan Menyenangkan dengan Quizizz. Saya memadukan webtool presentasi Quizizz dengan Canva dan Wordwall yang berfungsi sebagai assessment as learning, penilaian sekaligus sebagai pembelajaran. Peserta didik terlibat secara aktif di dalamnya. Setelah memasukkan kode yang diberikan, presentasi Quizizz akan terbuka, diawali dengan penjelasan materi yang dibuat dalam tools presentasi desain Canva yang menarik. Diharapkan siswa menjadi bersemangat di dalam belajar. Dengan animasi bergerak, Canva diintegrasikan ke dalam presentasi Quizizz. Setelah siswa menyimak tayangan Canva, mereka dapat mengerjakan soal. Presentasi Quizizz juga mengakomodir YouTube dan dapat disetting sesuai kebutuhan. Tak perlu penjelasan panjang, timer dapat disetting. Di setiap slide soal dapat ditambahkan penjelasan jawaban. Ini memudahkan siswa dalam memahami soal. Quizizz mengakomodir banyak fitur web tool yang dapat diintegrasikan di dalamnya. Di akhir pembelajaran, siswa mengerjakan penilaian dengan menggunakan web tool Wordwall. Pilihan desainnya adalah menjodohkan jawaban dan soal yang benar. Jangan lupa submit atau kirim untuk mengetahui nilai dari Wordwall yang sudah dikerjakan. Kemudian, siswa juga dapat langsung memberikan umpan balik pengalaman apa yang mereka rasakan saat mengerjakan Quizizz. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan, sekaligus guru mendapatkan umpan balik apakah pembelajaran telah sesuai dengan yang diharapkan baik oleh guru maupun oleh siswa. Demikian pameran karya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam I warahmatullahi love wabarakatuh. Monday.com. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, salah satu karya saya yang kemudian mengantarkan saya menjadi Wardah Inspiring Teacher dan sekaligus sebagai menjadi pembicara pada Temu Pendidik Nusantara, di mana quizesnya itu dipadukan dengan virtual, Canva dan virtual. Nah, the problem is, masalahnya sekarang adalah kebijakan Canva itu tidak mendukung itu. Jadi kalau dulu itu Canva dan virtualnya itu bisa embed. Embed tuh linknya kita ambil, lalu kemudian dibuang bagian belakang depan, lalu dia insert gitu ke dalam quizesnya di presentasi. Tapi katanya ada cara lain yang sekarang bisa dicoba. Hanya saja saya belum mencobanya. Ya, itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap kita praktek? Sampai sini, Bapak Ibu siap praktek? Ya, siap, Bu Ami. Siap. Bu. Iya. Kalau saran saya, Bapak Ibu pakai dua gadget ya. Satu pakai HP, satu pakai laptop. Gitu. Boleh mana yang buat dilihat. Kalau lebih nyaman yang dilihat adalah yang di laptop, lalu kemudian Bapak Ibu mencobanya di HP. Atau sebaliknya juga nggak apa-apa. Bisa dua-duanya ya. Baik, kita mulai. Coba dulu siapa yang belum punya akun Quizizz, boleh tahu? Yang belum punya? Di chat boleh? Sudah? Belum? Sudah atau belum? Dijawab? Oke. Amin. Amin. Makasih Pak Haji. Iya. Oke. Oke. Ternyata cukup banyak. Sudah punya akun Quizizz tapi ID bukan, Bu. Belajar ID bukan. Oke, sudah. Baik. Berarti sudah banyak yang punya, tinggal mengembangkannya gitu ya. Baik. Oke, email pribadi. Nah, ini tadi lupa belum di share screen, sebentar. Kelebihan dari, sebentar, saya buka layarnya. Kelebihan dari akun Belajar ID ya. Akun Belajar ID itu, ya, saya share screen. Oke, aku nggak mau. Jangan gitu dong, minumnya pakai gelas. Nggak apa-apa. Kan bukan Adik, adik. yang bocor coba di mute dulu. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan di layar? Buat Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum akunnya belum Belajar ID, bisa di apa istilahnya namanya, dipindahkan gitu ya, diintegrasi ke akun Belajar ID. Jadi dia kalau basic dia punya keterbatasan, tipe soalnya tuh cuma 7. Sementara kalau yang Belajar ID itu 18 tipe soal. Bedanya jauh ya. Jadi kalau akun Belajar ID itu istilahnya setengah super. Jadi udah kalaupun nggak beli yang super pun kita udah cukup gitu. Ya Bapak, jadi tadi kalau misalnya nggak beli super, insya Allah kita udah cukup. Kalau kita pakai yang Belajar ID. Ya. Kemudian AI-nya juga sama. AI-nya ternyata sudah generasi 4. Fitur laporannya juga ada, standar. Perpustakaan publiknya dia lebih banyak kalau yang Belajar ID. Lalu kemudian untuk yang kuota peserta itu sama 500 per game. Ya, kalau murid kita mungkin udah 1000 kali ya. Banyak di sini yang SD-nya merger ya. Jadi muridnya bisa sampai 1000. Kalau ini bisa 500 ya untuk Belajar ID. Kemudian simpan konten ke publik itu sama-sama ya, basic maupun Belajar ID sama tersedia. Kemudian penyimpanan konten untuk Belajar ID tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, saran saya yang masih Gmail biasa itu
ubah ke Belajar ID. Kemudian penugasan PR 10 hari sama kurasi kuis berdasarkan topik kurikulum Merdeka tersedia baik di basic maupun di Belajar ID. Nah, yang tidak tersedia di basic adalah 2 terakhir ini. Unggah video atau audio sebagai soal dan unggah audio dan video sebagai jawaban. Itu tidak ada atau tidak tersedia di basic. Itu Bapak Ibu. Jadi supaya kita minimal akunnya akun Belajar ID. Karena memang Quizizz juga sudah menjalin kerjasama dengan Kemendikbud dan Belajar ID. Ya, seperti itu. Sampai di sini dulu mungkin. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, kalau ubah email bisa dari akun sebelumnya atau harus buat akun Quizizz baru? Bisa dari sebelumnya. Apa sih istilahnya, integrasi ya? Diintegrasi ke dari biasa ke Belajar ID. Nanti saya oke. Oke, dari awal pembuatannya baik. Saya izin share screen lagi dari awal bagaimana akun Quizizz. Bapak Ibu bisa lihat layar saya? Apa yang ada, Oh, belum. ada Bu. Ada. Belum kelihatan Bu. Oh, belum. Ya. Belum, Bu. Saya membuka akun Quizizz. Nah, oke. Berarti dari awal kita buat akun Quizizz. Sebentar, Zoom-nya saya share. Nah, ya. Baik. Nah, ini adalah apa? Tampilan Quizizz yang sudah dibuat ya. Saya coba log out dulu. Oke, saya keluar. Nah, ini caranya kalau kita mau ke akun Quizizz, ini ada di sebelah kanan atas, terlihat ya Bapak Ibu, di atas ini ada namanya sign up. Kalau yang settingannya bahasa Indonesia itu daftar. Sudah Bapak Ibu? Ya, Ada sudah Bu. sign up, itu Bapak Ibu klik. Nah, di sini tinggal pilih Bapak Ibu yang karena kita ada yang baru mau buat, pilih yang akun Belajar ID. Nah, diketik akun Belajar ID-nya Bapak Ibu. Kalau saya, misalnya kelebihan kami Vidianti S-Guru titik SMP titik belajar ide, gitu ya. Nah, continue. Lalu kemudian choose account. Kelihatan Bapak Ibu ya, choose account, pilih akun. Iya, Kita Bu. nah, kalau yang belum terdaftar, karena saya udah terdaftar, masuknya langsung ke Quizizz-nya Belajar ID. Tapi kalau yang belum, itu biasanya dia minta password. Sudah Bapak Ibu? Udah Bu, Minta terima password. kasih. Munculnya di situ pilihannya ada siswa, guru gitu ya. Pilih yang guru, jangan pilih yang siswa. Atau pilih sekolah. Pilih sekolah, lalu nanti dia udah langsung masuk. Apakah tampilannya sudah sama seperti yang milik saya? Izin bertanya, Bu. Bu. Baik, iya silakan. Kalau seandainya dari awal kita ternyata milihnya siswa untuk milih jadi guru gimana, Bu? Itu kita report, Bu, mau nggak mau. Report, nanti dibantu sama admin pusat. Kalau salah Oh ya, terlanjur begitu. soalnya pernah Terlanjur. dipakai sama anak gitu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, ada yang begitu, Bu. Report, Bu. Ada help ya. Ada help Ya, itu siap. nanti minta bantuan ke pusat bantuan. Mau nggak mau itu harus ke pusat bantuan karena settingnya jadi berubah, harus ke guru gitu ya.
kasih, Bu. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Apakah layarnya sudah sama seperti saya? Udah, Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Sudah. Oke, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau yang di sini mungkin ada yang pengguna kuisis dari sebelum pandemi, tampilannya udah jauh beda ya. Waktu sebelum pandemi nggak se apa ya, nggak se eye catching ini gitu ya. Tampilannya, Sekarang lebih rumit ya, banyak. iya, lebih banyak pilihan dan ada game juga yang kemudian bisa kita apa pakai ya, karena dia muncul sebagai FYP. Di sini sudah ada FYP juga, nggak cuma di TikTok. Ya, kalau Bapak Ibu yang pada senang TikTokan. Nah, di sini kalau kita mau cari topik apa saja misalnya, apa ya, Bapak Ibu, Mbak kasih judul saya deh. Coba silakan kasih judul apa? Soal yang Bapak Ibu mau buat. Silakan. Soal IPA, Bu. Apa? Apa judulnya, Bu? Saya kebetulan Partikel. Penyusun. Energi listrik Ya. ya yang lagi masuk oh tuh. energi. Oke, energi. Energi listrik. Ya, misalnya kita cari energi listrik. Ini banyak banget, Bu, bang soalnya gitu. Kita kalau mau misalnya langsung main aja nih, nggak usah pakai kita simpen pun bisa. Nih ya, langsung mainkan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau main, kita lihat dulu ya, kita misalnya gini, ah soalnya ntar dulu cocok apa enggak nih sama yang kita ajarin. Nanti kalau belum diajarin, anak-anak kasihan gitu kan. Nah, kita lihat satu-satu, oh ternyata harus kita edit, ada yang bisa kita buang, ada yang bisa kita tambahin. Nah, berarti kita ambil yang salin dan edit ya. Bapak Ibu kelihatan di sini ada tulisan salin dan edit. Terlihat, Ya. Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, oke, kita salin dan edit dulu. Klik. Ini sinyal nih. Nggak mau jalan. Ya. Salin dan edit. Nanti, nah, di situ kita bisa atau langsung tugaskan PR. Gitu. Bikin sinyal nih, sebentar. Saya ulang, saya refresh. Sebentar ya, Bapak Ibu sabar ya. Ini agak sering terjadi kalau lagi terganggu sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini lagi nggak mau beneran. Oh, dia lagi error. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Eh, untuk apa namanya memberikan soal, kita bisa tugaskan PR, kita klik, lalu nanti muncul tuh apa linknya, ya, dan itu bisa kita kopas lalu sebarkan ke siswa. Coba ini salin. Misalnya seperti itu, kita share di chat, mana chat. Ini ya, harus tutup layar dulu. Misalnya di sini. Gitu. Ini tapi sebagai guru masih sebarkannya, masih sebagai guru karena tadi nggak mau diklik. Ya. Bapak Ibu bisa ngeklik nggak? Itu yang di chat Zoom. Kalau Bisa, Bu. bisa ya. Enggak, Bu. Sinyal juga kayaknya. Memang dari kuisisnya betul. Tadi pagi soalnya juga emang udah ada yang bilang kok error ya gitu. Sepertinya memang dari kuisisnya ada perbaikan ya, sedang Nah, bisa perbaikan. dibuka, Bu. Bisa, Bisa, alhamdulillah. bisa dibuka. Bisa diklik mulai apa PR ya? Iya, betul. Bisa langsung mulai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba mengerjakan sebelum siswa mengerjakan gitu ya, kayak trial dulu kita. Bisa langsung bentuk pertanyaan. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Iya, berarti tadi sinyalnya yang lagi tidak bersahabat ya. Kita coba lagi, kita balik. Oke, ya. Kita balik ke
Oke, kita balik tadi mencari itu namanya teleportasi ya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau kita buat ini kita lebih baik buat supaya kita punya tadi punya bank soal sendiri gitu ya. Dan bank soal yang kita punya itu eh, bisa bermanfaat buat kita sekaligus buat orang lain gitu. Kalau kita mau buat penilaian biasa, kita misalnya mau bikin ulangan harian, ya buat penilaian. Yang paling gampang itu adalah PG ya. Nah, di pilihan membuat soal itu ada impor. Kalau kita sudah punya Google Form, spreadsheet ya atau dokumen PDF gitu ya. Lalu bisa juga dengan cara yang kedua dari dokumen, situs atau teks ya. Dan yang ketiga adalah buat dari awal. Misalnya kita buat dari awal. Ya. Ini ada buat dari awal. Pilihannya apa? Ini yang paling famous. Paling famous adalah PG gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau survei, itu tadi ada saya buat survei yang di akhir ya. Mau bintang 1, apa minta bintangnya Bu gitu ya. Minta bintangnya ya nak gitu kan. Anak-anak ibu minta bintangnya. Ibu dikasih bintang berapa nih? Bintang 1 apa 3 gitu. Nah, itu disurvei. Karena tidak akan mengandung poin ya. Tidak akan ada bobot gitu. Sementara kan kalau kita bikin soal itu kan ada bobotnya ya gitu. Jadi nanti pilih membuat survei di tengah-tengah kita rubah jadi survei juga bisa. Nih, misalnya kita pilihan ganda yang paling gampang. Oke. Nah, pilihan ganda misalnya kita ketik satu-satu, bisa kita ketik satu-satu atau kita pilih yang tadi nih. Mau ambil soal dari yang bank soal ya. Kalau mau ambil soal dari bank soal, kita dari awal tadi nih saya ulang ya. Nih, di sini kita ketik untitled quiz. Ketik apa nih? Kalau tadi udah IPA, sekarang misalnya apa? Ayo Bapak Ibu yang mampu lain, coba sumbang idenya untuk soal apa yang Bapak Ibu butuh. Bahasa Inggris. Matematika. Iya, apa bahasa Inggris apa Bu? Tadi bahasa Inggris apa Bu judulnya? Ya, tentang advertisement, Bu. Iklan, Bu. Iklan tuh apa judulnya? Deskriptif Advertisement. apa? Advertisement. Oh iya, advertisement. Advertisement. Betul nggak? Ya, Betul, betul. Begitu. Baik, kita cari, langsung klik cari ya, Bu. ya. Nah, muncul Ibu. Kelas berapa Ibu butuhnya? Kelas 9. Betul ya, kelas 9 ya. Kalau misalnya Ibu nggak yakin, Ibu bisa klik di sini, kelas 9 gitu ya. Terus mata pelajarannya bahasa Inggris. Kemudian jumlah soalnya 10 aja deh, 1 sampai 10 ya. Ya. Dan kita memakai bahasa Inggris. Nah, ini muncul Bu, sudah soal dengan filter yang kita inginkan tadi, yaitu kelasnya 9, mata pelajaran bahasa Inggris, jumlah soalnya 10. Jadi yang keluar 10 soal saja. Kecuali Bapak Ibu minta di sini jumlah soal misalnya 20. Maka pilihannya pun akan muncul yang 20. Seperti itu. Nih kan, ada yang 11, ada yang 20, 20, 20. Seperti itu. Tinggal kita lihat, misalnya Bapak Ibu pilih 1 nih, advertisement kelas 9, 20 soal. Nah, kemarin kenapa nggak beli deh? Ya Allah, Rabbi. Beli apa, Bu? Ya, misalnya ini. Ya, pilih 1 kuis. Ada Bocor, iklan. bocor. Iya, Bu, ada bocor. Tolong ditutup ya. Nah, terus ini misalnya ada iklan, gitu kan? Advertisement tadi ya, Bu ya. Nah, ini jawabannya udah ada. Ibu tinggal misalnya, oh, ini kayaknya 20 soal mah.
cakep semua soalnya gitu ya. Ya udah kita langsung aja di sini nih tambah semua soal. Tapi kalau ibu merasa yang ini kayaknya nggak cocok, nggak mau ditambahin, berarti ibu klik satu-satu nih, tambah soal, tambah soal. Nih ya, misalnya saya klik satu, dia akan masuk ke sebelah Bapak apa Ibu lihat di sebelah kiri yang warna abu-abu, area abu-abu di luar ini, nih sebelah kiri layarnya kelihatan Bapak Ibu. Kita butuh interaktif nih. Sebelah kiri, sebelah Terlihat Ibu, terlihat. Nah, Nah, apa namanya kalau kita klik tadi tambah soal, maka dia akan terkirim ke situ. Lagi ya, Bapak Ibu kita coba satu lagi misalnya. Apakah ini cocok? Oke, ternyata cocok. Kita tambahkan, klik tambahkan, maka dia akan lari lagi ke situ, lari ke belakang. Nah, kita coba lihat. Inilah soalnya dua tadi yang diklik karena Oh, ya misalnya ibu nggak mau 20 soalnya semua ternyata gitu kan. Ada yang eh, ya kita mau cari cepet aja ya gitu. Kayaknya cocok udah 20 soal tambahkan semua gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Seperti itu. Jadi nanti tinggal di sini setelah kita misalnya dua soal ini kita simpan. Jangan lupa simpan supaya nggak hilang. Ini ya di sebelah kanan atas Bapak Ibu terlihat simpan. Nah, kita kasih judul tadi iklan misalnya biar pakai bahasa Indonesia aja ya. Iklan kelas eh, iklan kelas 9. Kelas 9 terus mata pelajarannya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kelasnya 9. Bentar. Oke, kelasnya 9. Kemudian terlihat oleh publik kalau misalnya mau apa semua orang bisa lihat. Nah, terus ini dikasih cover, Bu. Kak, dikasih cover biar apa namanya cakep ya. Biar cakep dilihatnya. Kita misalnya iklan, cari iklan kelas 9. Misalnya iklannya apa ya? Udah sedapatnya aja ya, Ibu-ibu. iya Bu. Nah, nah, misalnya iklannya begini. Iklan boba. Nah, udah simpan misalnya. Oke. Terus jangan lupa simpannya 2 kali ya. Simpan pertama simpan gambarnya, yang kedua simpan soalnya. Oke, begitu. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu bisa Insya coba Allah bisa Bu. bisa ya. Insya Oke. Allah bisa. Ya, mantap. Insya Allah, Bu. Tinggal dilatih ya Bapak Ibu kecepatan tangannya aja. Kalau misalnya di apa pakai HP itu juga bisa cepat gitu. Lalu kemudian kalau memang sudah sampai sini kita tinggal tugaskan PR. Nah, tugaskan PR itu atau mainkan sekarang itu adalah pilihan Ibu. Kalau Ibu mau misalnya melihat anak-anak itu nggak boleh nyontek gitu ya, emang mau ulangan gitu, mau ujian, ya udah mainkan sekarang aja. Pakai Infokus gitu. Pakai Infokus, mainkan sekarang, Bapak Ibu bisa pantau anak-anak nggak buka buku gitu ya. Mereka jawab sendiri, kalaupun jawab lewat tab itu pasti lama gitu ya, dijamin lama gitu. Terus juga mungkin sesekali Bapak Ibu perlu keliling sehingga lihat apakah anak-anak itu buka buku atau tidak, atau buka tab lain atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu yang tadi bayar yang SND namanya akun bukan lebih dari super ya namanya School and District itu malah lebih bisa lagi melihat anak mana yang buka tab lain. Jadi ketahuan banget kalau nyontek gitu. Itu kelebihannya ya. Oke, kita tugaskan PR dulu ya. Nah, di sini ada tugaskan PR, ada detil tugas. Detil tugas ini Bapak Ibu bisa misalnya membuat kelas. Nih, Nih misalnya Bapak Ibu minta anak-anak nih pertama Ibu bikin soal apa bikin kelas dulu ya. Eh, Misalnya saya di sini punya kelas ternyata ternyata di situ tertulis 35 siswa. Maka hanya 35 siswa itu Bu yang bisa bisa masuk nanti ke kuisisnya, bisa jawab gitu. Tapi kalau dia pakai akun ibunya kan kadang ada ya Bu ya, Pak, yang anak itu pakai akun ibunya gitu kan atau akun orang tuanya. Nah, itu tidak bisa masuk biasanya gitu. Kalau tidak terdaftar di kelas begitu. Nah, atau Bapak Ibu misalnya bisa kelola kelas dulu.
Nah, ketika kelola kelas, nanti bisa Bapak Ibu cek dulu apakah siswanya sudah benar atau belum. Ya, bisa dilihat nama-namanya, misalnya begini. Ya, oh ya ini oke, namanya oke, anaknya sudah oke, misalnya. Atau ada yang mau ditendang karena keluar. Ada siswa yang mutasi. Bapak Ibu bisa klik lalu di edit di sini dan di delete. Ini ada tanda gambar sampah ya, tempat sampah itu bisa dibuang. Misalnya seperti itu. Insya Allah bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Oke. Kita balik. Nah, ini juga bisa integrated dengan Google Classroom. Ini juga yang apa ya advance ya dari Quizzes gitu, bahwa dia bisa Google Classroom sehingga nilainya itu diekspor langsung sama Quizzes ke Google Classroom, dan di Google Classroom biasanya interaksi kita dengan siswa apa ya biasa lebih lebih intens gitu ya, tapi tergantung karena menurut informasi semenjak pandemi berakhir itu Google Classroom menurun penggunaannya ya, karena guru lebih senang ketemu langsung, kita lebih senang ketemu langsung sama siswa ya dibandingin di Google Classroom. Nah, cuma pada saat-saat tertentu kita membutuhkan Google Classroom. Seperti itu. Kemudian kita sudah nggak perlu buat kelas. Mana tadi kelasnya? Ini tadi ya. Mainkan sekarang tugas PR. Kelasnya ini. Nah, ini mau atau mau buat kelas. Kita sudah nggak perlu buat kelas lagi karena sudah ada, kita pilih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan guru ya dalam penilaian, itu bisa juga ya. Jadi tambahkan rekan pengajar. Kemudian tambahkan siswa, misalnya ada siswa yang belum masuk juga bisa seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu kita balik ke yang tadi dan kemudian kita langsung misalnya udah pilih satu kelas, lalu kita klik berikutnya. Berikutnya kita kasih judul penilaian harian misalnya. Ya. Lalu deskripsinya adalah ulangan harian ketiga misalnya ya Bu ya, guru bahasa Inggris. Apa tadi tentang iklan. Misalnya begitu. Berikutnya. Sudah. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa bahwa sekarang Quizzes itu ada kayak apa ya istilahnya menawarkan gitu kepada kita mau mau apa namanya akomodasi apa gitu ya. Udah kayak pelayanannya udah luar biasa nih. Mau akomodasi apa? Waktu tambahan untuk pertanyaan, ada boleh upaya, misalnya tadinya kita setting 1 kali, ternyata mereka minta 3 kali, boleh gitu ya. Atau pembaca otomatis. Nah, ini sangat bermanfaat untuk. Mohon izin, maaf Bu Ami. Ya. Ya, waktu kurang lebih 2 menit lagi ya. Oh gitu. Ya, karena ini udah langsung praktek. Oh iya iya iya. Ya. Baik. Terima kasih. Iya, baik, makasih Bapak. Jadi di sini ada yang namanya pembaca otomatis. Pembaca otomatis itu perlu untuk Bapak Ibu yang mengajar di SLB ya. Misalnya ada anak-anak yang apa namanya buta ya, itu dia butuh suara gitu ya. Jadi dibantu dengan tadi suara dari Quizzes-nya. Kemudian ada juga yang 2 bahasa, ada yang untuk fontnya itu untuk anak yang disleksia. Dia membacanya, dia menulisnya tidak dengan huruf yang seperti teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita merasa akomodasi ini tidak perlu, kita lewati aja. Ya, lewati, lalu kemudian di sini langsung kita di
upaya. Nah, ini upaya, Bapak Ibu saran saya default aja. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu setting 3 kali, itu benar-benar 3 kali mereka apa ya? Setelah itu mereka nggak bisa lagi masuk gitu. Atau bahkan ada yang 1 kali atau 2 kali karena Ibu mungkin merasa kan kita ujian gitu ya. Jadi 2 kali aja kamu nyoba gitu. Itu kalau misalnya mereka ngehang di tengah jalan, itu mereka nggak bisa masuk lagi. Nah, setelah itu eh, jawaban itu tidak aktif misalnya kita buat jawaban tidak aktif supaya anak-anak tidak menyontek misalnya atau nggak bocor jawabannya gitu ya. Lalu udah langsung kita tugaskan PR. Nah, disinilah tugaskan PR, Bapak Ibu bisa share link ya, link ini. Linknya bisa yang link panjang, salin, atau Bapak Ibu boleh kasih juga kode QR-nya ya. Atau nih seperti ini, nanti anak-anak scan dari HP-nya, udah gitu ya. Scan, dia masuk, dia kerjakan gitu. Jadi anak-anak lebih suka malahan ya pakai QR. Sekarang kan lagi viral ya, begitu. Apa-apa QR, apa-apa QR gitu. Seperti itu. Atau ya salin di sini lalu kirim ke chat WhatsApp. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk yang pemula ya sebenarnya kalau yang advance izin banyak sekali fitur yang bisa dikulik dari Quizizz termasuk tadi yang saya kembangkan ya untuk bisa maju ke Wardah Inspiring Teacher itu adalah mengintegrasikan Quizizz dengan Wordwall dan Canva gitu ya itu lebih advance juga misalnya dengan tadi Google Classroom mungkin di lain kesempatan insya Allah kita bisa praktek lebih jauh. Demikian Bapak, ini belum Wordwall gimana Pak? Ya, Bu Ami mohon diulang. Iya, kita belum praktek Wordwall-nya Pak. Masih ada waktu, kita kan sampai jam 11.30 ya. Boleh nanti langsung dipraktekkan aja. Baik. Masih ada waktu. Iya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya izin mempresentasikan tentang Wordwall. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, Wordwall itu siapa yang sudah punya Bapak Ibu akun Wordwall? Oke, sudah punya. Saya belum, Bu. Oke, belum ya. Yang sudah sering dipakai apa enggak? Oke, sering banget. Ya, berarti udah nggak usah belajar nih. Udah nggak perlu, Bapak. Udah pinter-pinter. Iya. Ini kalau Wordwall, saya kira nggak perlu teori. Karena kuncinya adalah mencoba. Ya. Oke, belum. Oke, baik. Kita coba ya untuk membuka dari awal. Ya, ini contoh Wordwall. Ini sedikit mungkin informasi tentang Wordwall. Nah, jadi fun learning, apalagi kalau yang ngajar SD sama TK, oh ini kepake banget gitu ya. Nah, mulai dari sekarang, jadi mah cuma presentasinya aja. Oh iya, maaf tidak bisa karena tidak ada main. Oke. Nah, ini Wordwall ini ya teorinya seperti ini. Jadi dia kita pakai yang free. Yang free itu ternyata dulu Wordwall itu yang free-nya 5 kali create. Sekarang ternyata udah berkurang. Cuman tinggal 3 ya. Dan ini standar dia 46.000 per bulan. Seperti itu. Ya, bisalah kita patungan misalnya gitu ya. Teman-teman rata-rata banyak kok. Saya juga langganan AI patungan. Piti-piti kata anak sekarang. Ya, patungan sama-sama guru, kita sama-sama butuh. Ya udah, kita pakai akun bersama, terus kita bayar apa kita pakai rame-rame gitu. Ya, apalagi ini kan sebulan cuma 46.000, berarti kalau misalnya 5 orang udah 10.000 dapat ya.
Seperti itu. Nah, ini jadi ada beberapa pilihan mode game yang menarik ya dari Wordwall. Kita coba buka langsung aja Wordwall-nya. Sebentar. Harus dari awal aja. Ini ya. Kita ketik Wordwall. Oke. Muncullah paling atas Wordwall. Nah, tinggal Bapak Ibu perhatikan layar, lalu kemudian lihat ada login dan sign up. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau kalau memang sudah punya berarti login. Kalau yang belum punya sign up ya, Bapak Ibu. Kita coba sign up. Lalu kemudian ada sign in with Google. Nah, mau sign in yang mana? Yang belum ada Wordwall-nya misalnya. Jadi saya kebetulan emailnya sudah ada semua. Kita klik misalnya salah satu email kita. Nah, kalau yang belum punya, itu biasanya dia ada minta password, ya, minta password baru dia akan masuk. Tapi kalau sudah ada, dia akan langsung masuk seperti ini. Oke, Bapak Ibu sudah. Nah, langsung aja kita create activity, kita buat aktivitas, ya. Create activity ini di kanan atas itu ada pilihan-pilihannya macam-macam. Tampilan Tapi layar, maaf izin Bu, tampilan layar Ibu nggak? oh, astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu, belum di-share ya. Maaf, saya ulang ya. Mohon maaf. Terima kasih Ibu informasinya. Seperti ini, saya ulang kalau begitu. Oke, tadi dari masuk email ya, Bapak Ibu, mulai dari, nah dari ini, ketika kita ngetik Wordwall, muncullah ini. Ya, kita klik, muncul ini. Kelihatan kalau sekarang Ibu? Bu, udah kelihatan udah. Oke, baik, terima kasih. Nah, di kanan atas itu ada pilihan login kalau kita sudah punya akun. Ibu Sign up. Ami, mohon Ya, izin ya. 1 menit, saya akan bicara sebentar ya. Oh, iya silakan. Gimana Pak? Ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator mohon izin pamit karena mau ke Taman Mini ya untuk mengikuti pelatihan ya, pelatihan di Taman Mini seperti itu. Jadi nanti moderator penggantinya itu MC. Jadi silakan dilanjut. Mohon izin Pak Dian dan teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ami. Semuanya teman-teman tetap semangat ikuti webinar ini sampai selesai. Argo Bromo Terima ya. kasih. Ya, Pak Ya, Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Pak warahmatullahi Heru, wabarakatuh. lanjut. Iya, baik. Saya izin live ya. Iya, ya Pak. Semoga dimudahkan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Lanjut ya. Apakah Bapak Ibu Ya, masih silakan Bu. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bu. Baik, Bapak Ibu masih bersama saya ya. Silakan dipilih apakah login atau sign up. Kalau yang belum punya, pilih sign up. Ini diklik yang kanan atas. Lalu sign in with Google. Email apa yang Bapak Ibu punya? Silakan dipilih. Nanti biasanya kalau belum ada akunnya, maka akan diminta password. Seperti itu, baru kemudian masuk. Nah, kalau sudah punya, maka akan muncul seperti ini. Di atas itu ada create activity atau buat aktivitas. Nah, diklik buat aktivitasnya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan mode-mode kuis game yang ada di Wordwall. Mungkin kalau kita yang lebih familiar itu adalah TTS ya. Bapak Ibu tahu TTS kan? Ya, istilahnya adalah crossword. Nah, karena di sini ternyata tidak bisa crossword ya karena bukan istilahnya akun super gitu ya, bukan akun berbayar. Jadi kita pilih yang ada aja. Nah, misalnya di sini ada menjodohkan, match up. Ini bahasa Indonesianya menjodohkan. Kita buat soal umum aja ya,
pengetahuan umum. Misalnya kita ketik nih pengetahuan umum. Nah, kemudian keywordnya adalah ibu kota Nusantara. Ya, matching definition-nya adalah IKN. Misalnya gitu, ya. Terus kemudian kota yang terkenal lumpianya. Lumpianya. Apa, Bapak Ibu? Kota yang terkenal lumpianya? Semarang, Bu. Iya, betul. Semarang kali ini banjir. Nah, terus yang ketiga misalnya apa? Ada usulan soal nggak dari Bapak Ibu? Ada? Kota salah 3. Apa? Kota apa, Bu? Kota salah 3, Bu. Oh, kota salah 3. Kotanya salah 3. Kirain salah Salah 1 ya. 3. Dapat 7 dong. Salah Ya, 3. ya udah kita tulis aja salah 3. Ya, 3. gitu ya. Hmm. Nah, anggap aja kita selesai dan selesai. Ada 3 soal. Nah, udah jadi soalnya. Tinggal kita kasih linknya itu dengan cara ke siswa. Itu adalah ini Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan bawah. Itu ada tulisan kalau pakai bahasa Indonesia itu bagikan. Kalau pakai bahasa Inggris di sini share. Kita share. Nah, mau share apa? Share-nya assignment misalnya. Jangan lupa enter name. Pakai nama. Karena kalau nggak pakai nama nanti kita bingung ya. Biasanya karena anonymous nanti nggak ada nama bingung kita atau kita mau share pakai Google Classroom juga bisa tapi kita biasanya kalau saya biasanya langsung aja enter name baru kemudian start. Nah dari start ini baru copy gitu, copy kemana, copy ke chat WA misalnya atau kalau kita pakai Google Classroom kita klik yang tengah ini Google Classroom seperti itu ya. Ibu mudah sekali. Nah, ternyata pun sebelum saya klik start, itu kayak misalnya kita mau rubah berupa kuis, bisa. Nah, di sini nanti kita lihat tampilannya. Di sini Bapak Ibu lihat visual style di bawah nih. Bapak Ibu suka yang mana? Suka klasik, apa suka winter, atau Magic Library, atau Indigo, dan lain sebagainya. Ini ada pilihan-pilihannya. Ya, pilihannya ini biasanya untuk menarik siswa ya kan anak-anak suka yang eye catching gitu ya. Nah kalau yang eye catching misalnya saya mau pilih yang winter, saya mau musim semi gitu. Nanti tampilannya dia musim semi musim gugur. Tuh ya IKN itu apa jawabannya? Ibu kota Nusantara gitu ya. Nah terus pilih lagi kota yang salah tiga ya. Kita pilih soalnya yang ini. Tuh. Terus kota yang terkenal dengan lumpianya. Gitu. Ah, kalau kita ganti nih Bu, udah keluar tuh hasilnya ya, nilainya. Kita ganti nih kulitnya atau skinnya ibaratnya ini yang detektif deh, yang agak seru-seru dikit gitu ya. Agak serem-serem dikit. Kita mau modenya, template-nya yang match up. Nih, nah, seperti ini tampilannya, agak-agak gimana gitu ya. Kota Salatiga nih naruhnya di mana? Ya, ini seret lepas ya kalau ini modenya. Ibu kota di sini. Seret, gitu. Kota yang terkenal lumpianya. Salah tuh kan. Tuh, kita tinggal geser. Kalau selama belum disubmit, itu biasanya masih bisa. Nah, setelah itu baru kita submit. Klik. Nah, begitu. Barulah nanti Bapak Ibu akan lihat di sini di paling bawah akan ada hasil yang mereka masuk dengan nama. Ini karena kita ngerjainnya internal, jadi dia nggak masuk namanya. Tapi kalau ngerjain kita share keluar dari kita, nah orang mengerjakan, insya Allah nanti ada namanya di sini. 1 siapa, 2 siapa, nilainya berapa, waktunya berapa detik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya,
sederhana dan asik ya. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai dan sayangnya itu ya virtual, sayangnya adalah yang gratisan cuma 3 kali create event. Kalau dulu bisa 5, tapi ya seperti itu. Makanya tadi saran saya kalau mau upgrade bisa upgrade ya, tapi dia bayar. Nih, ini kalau upgrade 46.000 per bulan, 69.000 yang pro-nya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa lebih dalam lagi kita membahas tentang quizzes dan word wall. Namun hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan semua materinya, Bu Ami. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang ya. Silakan yang mau bertanya, raise hand di ruang Zoom. Kayaknya mau minum. Izin Pak, ini masalah absensi. Itu mau upload foto screenshot kok tertolak ya, padahal di bawah 10 MB. Halo. Biasanya email Bapak penuh, Pak. Pengalaman saya seperti itu. Email kita yang ngisi biasanya penuh. Pakai Coba, email ID belajar masa penuh? Masih baru. bisa. Oh ya, walau alam ya, nggak tahu. Itu pengalaman saya begitu, Pak. Maaf, Ibu mau bertanya. Iya, silakan, Bu. Ya, Iya. silakan. Dari mana, Assalamualaikum Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atiko dari SDN Tanah Tinggi 01, Bu. Mau nanya, Silakan. saya kan pernah pakai word wall ya, meskipun tidak sering gitu, untuk ice breaking anak-anak. Nah, ketika saya menggunakan word wall itu, awalnya memang seru, Bu. Tapi untuk pertengahan tidak seru, karena Kenapa tuh? kita ada waktunya ya, Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu telat, misalnya telat mikirnya gitu, telat menjawab, itu soalnya keacak lagi, Bu. Terus dari Iya, ulang. iya. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanyakan, Bu, ada nggak sih, Bu, pengaturan waktunya gitu, Bu? Supaya misalnya nggak, kalau quizzes itu kan ada ya, Bu, kayak misalnya 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau di word wall itu ada nggak sih, Bu, pengaturan waktunya? Itu aja yang mau saya tanyakan. Makasih sebelumnya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, ada plus minus ya dalam setiap aplikasi. Apa namanya, word wall ini masih terbatas memang. Jadi kayak istilahnya benar-benar hit and run gitu. Kita kasih blok udah gitu. Seperti itu. Memang tidak seperti kuisis, ada analisisnya, ada laporannya dan segala macam. Tadi laporan ada tapi terbatas juga. Jadi sepertinya mengganti suara itu mengganti apa waktu ya, itu nggak ada di Wordwall. Setahu saya seperti itu. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang tahu bahwa gimana caranya menambah waktu di Wordwall, boleh share gitu ya. Tapi memang selama ini saya juga nggak pernah pakai penambahan waktu gitu, Bu. Itu mungkin salah satu kelemahannya. Terima kasih. Berarti memang belum ada pengaturan waktunya ya, Bu, kalau di Belum. word wall? Belum ada. Betul. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, izin Bu, boleh bertanya? Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk bertanya. Perkenalkan saya Iwan, Bu, dari SMP 177 Jakarta, Bu. Oh iya, Pesanggerahan ya, Pak? Iya, betul, Pesanggerahan. Sekolahnya hebat luas. Bagus. Iya, betul, luas.
8.000 meter. Masya Allah. Iya, iya, Pak. Ya, baik Bu. Olahraga itu ya. Iya, olahraga. Kebetulan saya juga pengguna Quizizz dari sejak pandemi tuh Bu. Iya. Waduh, Ya, temen udah ini. nyobain fitur supernya juga saya udah nyobain. Mm-mm. Nah, untuk di akun belajar itu tadi juga ada beberapa hal yang saya tanya tuh apa akun belajar saya doang atau gimana? Itu kayaknya nggak ada perbedaan dengan yang basic itu Bu ya. Kalau yang di akun belajar saya sih fiturnya jadi hampir sama dengan yang di basic. Nah, terutama itu fitur mode fokus tuh Bu di akun belajar ada nggak ya mode Iya, fokus? nggak ada. Itu Nggak ada SND. kan? Iya, itu SND, Pak. Iya. Itu Terus SND. yang satu lagi untuk memprivat soal itu nggak ada Bu ya? Kalau privat ada deh, Pak. Itu kan memang pilihannya ada public, ada private. Nah, kalau private kan cuma orang yang kita kasih link yang bisa buka ya. Yang waktu apa settingan soal itu kalau di Heeh. saya di akun belajar saya itu nggak bisa. Jadi cuma bisa Hmm. publik aja gitu. Oke, kalau gitu nanti saya Eh, coba report ya, Pak. Saya coba Nah, tanyakan ke dari Mas Umar. Karena nah, memang juga saya baru merasakan perubahan dari SND ke balik ke basic nih gitu. mm-mm. Terus emang beda juga sama yang super gitu. Iya, Memang yang super SN. sekarang udah 1 jutaan setahun ya. Oh iya ya. Iya, kalau dulu kan masih kejangkau, Bu. Iya. Makanya tadi saya Heeh. ngechat tuh. Nah, Mm-mm. berkaitan dengan dua fitur itu yang menurut saya utama, Bu, anak-anak terutama SMP, saya dulu pernah di SMA juga ngajar, Mm-mm. itu udah pada pinter, Bu. Jadi dia buat akun Nge-cheat ya. guru tuh, ya, buat akun guru. Nah, Nah, kalau akun terus. guru sekolahnya sama, nah dia bisa Heeh. lihat semua soal koleksi saya atau koleksi gurunya, berikut jawabannya gitu. Oh gitu ya. Iya, Waduh, iya, iya, iya. saya pernah cek itu begitu. Gitu. Baik. Nah, itu antisipasi juga untuk Bapak Ibu guru gitu. Makanya paling enak, Mm. bukan paling enak, mensiasatinya saya buat soalnya tahu bulat, Bu. Akunnya jangan sampai bocor juga ya ke siswa Iya, ya. ya Mm-mm. gitu kan namanya kita kan pengen penilaian kan lebih lebih otentik, lebih Akurat. pas, Iya, valid, akurat gitu, iya, gitu ya. betul, Ya betul. saya sih buat soal dadakan, jadi begitu mau mau soal ya baru dibuat, baru Baru di apa dibuat, iya telepon supaya dan mereka, lain-lain iya gitu. betul, betul, Ya betul, paling itu betul. aja sih Bu, sharing aja Bu Iya. dari saya Oh, untuk terima kasih ngajar banyak belajar. Bapak. Pak siapa tadi namanya? Pak Iwan Pak ya? Iwan Oh Bu, ya. iya. Heeh. Baik, Pak baik Iwan dari Nun. SMP 177, terima kasih Iya, masukannya. iya. Tapi tadi Siap, ada siap. beberapa hal yang mungkin saya nanti bisa tanyakan ke tim Quizizz ya Iya, terkait iya. dengan tadi apa? Satu nge-cheat ya, Iya, betul terus itu. Karena sama kan kalau mode fokus kan kelihatan tuh dia mode fokus buka ya. tab lain itu Iya, bisa kelihatan. betul. Saya suka ngancamnya begitu memang. Iya, karena anak Ada. kalau kita tahu, kita singgung kan langsung gimana gitu ya Bu ya. Betul, betul. Itu buka tab ya gitu. Nah, Enggak, ya Bu, dia enggak kaget gitu kok kan. gurunya tahu gitu. Betul, itu kelebihannya ya. Iya, Kelebihannya iya, iya. kalau kita pakai super atau SND gitu. Mm. Cuma memang Iya, kalau iya. mau gratis SND ya Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan juga pasti sudah tahu, jadilah super trainer. Oh iya, betul begitu Bu. Bap- Bapak Ibu ikut apa seleksi super trainer biasanya di awal tahun dan itu nanti pasti akan dapat akun SND gratis selama 1 tahun begitu Satu tanpa tahun. bayar Iya, free ya dan iya. itulah dapat ilmunya dapat akunnya juga gitu. Saya rasa Pak Iwan pasti bisa. Ayolah ikut. Siap, siap Bu. Nuhun Bu. Nanti mohon Ya, arahannya Bu. ya, insya Baik, Allah nanti baik, baik. diinfokan ya. Iya, iya, iya. Terima Baik, kasih Bu. Itu aja Bu dari saya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izin Bapak. bertanya, Bu. Iya, Mohon maaf silakan. nggak buka video nih Oh pagi iya. ini. Ya. Saya Ruslan Alfandi, mengajar di SMP Negeri 118, Mm-mm. Jakarta Pusat. Mm-mm. Saya sudah lama menggunakan Quizizz, tapi sampai sekarang masih gratis aja nih, Bu. Bisa aja, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ah, nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Kan itu Oh, hak iya. hak Bapak. Boleh. Oh, gitu. Mm-mm. Ini apa namanya? Kita hanya sekedar copy paste juga gimana itu Bu hukumnya Bu?
nggak apa-apa Pak. Itu jadi sudah memang ya tadi saya katakan ya, kalau mau sedekah silakan sedekah soal gitu kan. Kita Ya. buat pokoknya apa namanya istilahnya aturan di Quizizz itu memang kalau di publik berarti milik umum gitu. Oh, Jadi gitu. bukan insya Allah ya Bapak bukan mencuri gitu, Ya, tapi ya. memang disedekahkan. Jadi ya orang yang Oh, membuat soal harus rela kalau soalnya diambil ya. orang Karena gitu. untuk kemaslahatan juga ya, Bu ya. Betul, kita saling Kemaslahatan membantu gitu. mahasiswa. Kalau Jadi, mm-mm. Kalau membantu orang, insya Allah kita juga dibantu nanti suatu saat. oh gitu. Mm. Baik, itu aja Bu. Saya yang jadi ganjaran itu aja Bu. Ini Iya, gimana iya. ya gitu. Tapi insya Allah istihad saya ya untuk Mm-mm. kemaslahatan umat juga gitu Bu ya. Betul, betul Oh, Bapak. Dan memang udah aturan kesepakatan Pak, oh baik. aturan dari kuisi. Jadi Hmm. gitu. Terus satu lagi Bu, bisa Bu, Iya, boleh? iya. Silakan Pak. Saya kan buka akun itu pakai email yang satu. Terus pas Mm-mm. buka pakai email yang lainnya lagi bisa nggak itu? Bisa, bisa. Oh bisa. Saya tadi praktek, saya buka 2 akun itu Bapak. Yang satu akun yang super, yang satu akun yang basic gitu. Yang jadi Oh bisa. memang bisa Bapak dalam Nggak satu masalah. layar, nggak masalah. Oke. Baik Ibu, makasih banyak. Sama-sama Pak Ruslan, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Ya baik, karena sudah 3 orang ya yang bertanya, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya untuk nanti kalau jika mau bertanya-tanya juga bisa lewat grup ya, Boleh bisa. Bapak, Ya. silakan. Ah, ya Bu, nanti lewat grup webinar yang sudah ada di WA kita masing-masing. Ya, mungkin sekian dari saya. eh Atas perhatiannya, saya mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak dan Ibu. Ya, kita sambung silaturahimnya di grup Malam. WA ya, Bapak Ya. Ibu. Terima kasih ilmunya. Sama-sama, Bapak Ibu. Sehat selalu semuanya. Sama Ibu. Izin live, Pak Dian. Terima kasih, Pak Terima kasih, Hairul. Bu.